Cikampek adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini merupakan wilayah perkotaan terbesar kedua di Kabupaten Karawang dan berperan sebagai sentra ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta industri. Cikampek sendiri merupakan wilayah penghubung transportasi dari wilayah Jawa Barat bagian selatan, Jawa Tengah, serta Jawa Timur menuju kota-kota besar seperti Jabodetabek. Oleh karena itu, Cikampek merupakan salah satu titik temu moda transportasi angkutan darat yang sangat sentral. Tak heran, wilayah ini menjadi rebutan para penguasa jalanan alias para jawara yang biasa mencari cuan di jalanan. Mengingat lokasi ini merupakan lokasi strategis yang mampu mendatangkan cuan demi cuan dari berbagai aspek. Dahulu kala, wilayah Cikampek ini dikuasai oleh pentolan preman yang sangat sakti dan ditakuti. Ialah Baria. Di wilayah Cikampek, Baria memiliki ratusan anak buah yang tersebar di berbagai titik. Setiap hari, Baria meraup pundi-pundi rupiah dari hasil uang japrem yang dipungut dari ratusan pengemudi angkutan umum yang melintas di wilayah kekuasaannya. Baria tak bekerja secara langsung, melainkan hanya duduk manis. Ia melibatkan ratusan anak buahnya untuk bekerja, yang kemudian hasilnya nanti akan disetorkan kepada Baria. Semua anak buah Baria memiliki kode atau ciri khusus, jadi setiap pengemudi angkutan yang diberhentikan oleh mereka langsung mengenali bahwa itu adalah anak buah Baria. Semakin hari, kekuasaan Baria semakin menggila. Sampai-sampai ia mematok tarif khusus dan tinggi kepada para pengemudi angkutan barang. Baria memang sengaja memasang target khusus kepada para pengemudi angkutan barang, seperti mobil pengangkut sayuran, pengangkut buah-buahan, pengangkut ternak, hingga pengangkut barang-barang produksi pabrik. Semua angkutan barang dari berbagai daerah wajib menyetor uang jatah keamanan kepada Baria, baik dari Jawa, Bali, ataupun luar Pulau Jawa. Bertahun-tahun tidak ada yang berani menentang Baria. Semua orang tahu bahwa Baria merupakan sosok yang sangat sakti. Konon, katanya Baria tak hanya sosok yang kebal bacok dan kebal peluru, tetapi juga kebal terhadap kobaran api. Menurut cerita, dahulu kala Baria pernah ditangkap ramai-ramai, kemudian dibakar hidup-hidup. Tetapi Baria tidak bisa mati. Edan. Tidak hanya Baria, seluruh anak buah Baria pun bukan preman biasa-biasa. Mereka semua pandai berkelahi dan memiliki berbagai ilmu kesaktian, walaupun tak sesakti Baria. Semakin hari, ulah komplotan Baria semakin merajalela. Hidup Baria pun semakin kaya raya. Melihat kondisi ini, rupanya banyak jawara-jawara lain yang iri. Mereka ingin menyingkirkan Baria dan mengambil alih kekuasaan. Alhasil, banyak preman-preman atau jawara-jawara dari luar yang menantang Baria untuk berduel. Ada yang datang dari Jawa, Madura, hingga dari luar pulau seperti Lampung dan Palembang. Namun ternyata, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Baria. Mereka semua pulang dengan kekalahan. Bahkan beberapa di antaranya harus rela pulang tinggal nama. Salah satunya adalah Wawan, jawara kampung asal Ciamis, Jawa Barat, yang sangat bertekad ingin mengalahkan Baria. Namun, tujuan Wawan berbeda dengan jawara-jawara lain yang ingin menyingkirkan kemudian mengambil alih kekuasaan. Tetapi Wawan
ingin menghabisi Barya dengan tujuan kebaikan. Ia ingin menghentikan semua ketidakadilan. Ia ingin mengakhiri semua ulah Barya CS yang setiap hari, siang dan malam tidak pernah berhenti memeras para pengemudi yang melintas area Cikampek. Hingga suatu hari, Wawan ditakdirkan untuk bertemu Barya. Keduanya pun terlibat duel. Namun sayang, dengan sangat mudah Wawan dikalahkan oleh Barya. Bahkan Barya menganggap kalau Wawan bukan tandingannya. Setelah kekalahan itu, Wawan berpikir keras. Bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan dan menghentikan kejahatan Barya. Meskipun ia sadar kalau ia tidak mungkin bisa mengalahkan Barya, karena kesaktian Barya sangat jauh lebih tinggi dibanding kesaktian yang ia miliki. Ya, ibarat kata bagai bumi dan langit. Hingga suatu hari, Wawan memutuskan untuk menemui guru ilmu bela dirinya, dengan harapan akan mendapat jalan keluar. Bah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengalahkan si Barya? Tolong, Bah, turunkan kepada saya ilmu pamungkas yang sekiranya bisa menghabisi si Barya, tanya Wawan kepada gurunya. Jangankan kamu, Wan. Abah saja tidak akan bisa mengalahkan si Barya. Ilmunya terlalu sakti. Kita bukan tandingannya, Wan. Abah tahu betul siapa dia dan ilmu apa yang dimilikinya, jawab gurunya Wawan. Lantas bagaimana, Bah, supaya si Barya bisa dikalahkan? Apa yang harus saya lakukan, Bah? Tanya Wawan lagi. Jika kamu betul-betul ingin menghentikan si Barya, kamu datanglah ke daerah Banjarsari. Temui yang namanya Buruk Mini. Cuma dia yang bisa mengalahkan si Barya. Cuma kesaktian Buruk Mini yang melebihi kesaktian si Barya. Dan tentunya Buruk Mini tahu betul akan kelemahan si Barya, jawab guru Wawan. Memangnya Buruk Mini itu siapa, Bah? Tanya Wawan dengan sangat penasaran. Buruk Mini adalah kakak seperguruan si Barya. Ilmu Buruk Mini lebih tinggi dibanding ilmu si Barya. Mereka berdua dulunya adalah murid dari Eyang Wangsa, seorang mantan jawara sakti pemilik ajian Batara Karang tingkat tinggi. Namun kini Eyang Wangsa sudah tidak ada. Dan cuma si Barya dan Buruk Mini lah pewaris ilmu-ilmu Eyang Wangsa, jawab guru Wawan. Beberapa hari setelah menemui gurunya, Wawan pun memutuskan untuk mencari dan menemui Ibu Rukmini ke daerah Banjarsari, Pangandaran, Jawa Barat. Rupanya bukan perkara sulit untuk menemukan Ibu Rukmini. Ternyata Ibu Rukmini sangat dikenal di daerahnya. Hal itu dikarenakan Ibu Rukmini berperan sebagai tokoh masyarakat serta berprofesi sebagai orang pintar alias paranormal. Wawan pun bertemu Ibu Rukmini. Ia mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah berbicara panjang lebar dari hati ke hati, akhirnya Ibu Rukmini mengerti dan mengiyakan untuk membantu mewujudkan keinginan Wawan. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, Wawan dan Ibu Rukmini pun bergegas menuju Cikampek. Mereka langsung mendatangi markas Barya CS. Ibu Rukmini pun bertemu Barya. Barya, berhentilah. Jangan kamu teruskan kejahatan-kejahatan ini. Mengapa ilmu yang kau miliki kau salah gunakan, Barya? Ucap Ibu Rukmini kepada Barya. Apa maksudmu melarang-larang aku, Rukmini? Apa kau juga ingin merebut kekuasaanku? Jawab Barya dengan nada marah. Aku tidak ingin merebut kekuasaanmu. Aku hanya bermaksud menyadarkanmu. Aku sebagai kakak seperguruanmu berhak untuk mengingatkanmu. Bukankah guru kita dulu berpesan agar ilmu yang diwariskannya digunakan untuk jalan kebaikan? Jawab Ibu Rukmini. Ah, sudahlah.
Tidak perlu kamu nasihati aku. Ini jalan hidupku. Jangan kau pikir aku takut denganmu. Jika kamu memaksa, kuhabisi kamu, jawab Barya dengan nada sombong. Mendengar jawaban Barya yang angkuh, Ibu Rukmini tersulut emosi. Baiklah Barya, jika kamu tidak mampu kusadarkan dengan cara halus, terpaksa kuhentikan kamu dengan cara kasar. Maju kau hadapi aku, jawab Ibu Rukmini dengan nada menantang. Mendengar tantangan Ibu Rukmini, Barya langsung menyerang. Pertarungan pun terjadi. Duel sengit antara dua saudara seperguruan benar-benar terjadi. Mereka berduel disaksikan Wawan dan puluhan anak buah Barya. Sakti ketemu Sakti. Adu ilmu dan kekuatan antar keduanya benar-benar menegangkan. Namun rupanya, kesaktian Barya di hadapan Ibu Rukmini tidak ada apa-apanya. Kejayaan Barya CS harus berhenti sampai di sini. Barya tumbang di tangan Ibu Rukmini. Barya bersujud, Barya takluk dan meminta ampun di hadapan Ibu Rukmini. Ibu Rukmini pun berpesan kepada seluruh anak buah Barya agar segera bubar dan meninggalkan Cikampek. Demikian rangkaian kisah tentang Rukmini, wanita sakti penakluk Raja Preman penguasa Cikampek. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.